Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang saya akan ambil dari satu ayat saja, yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-44. Mari kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada bagian ini. Yohanes 6 ayat 44, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan akan satu kenyataan, yaitu bagaimana orang berdosa, bagaimana kita semua yang sebelumnya tidak kenal Tuhan, yang sebelumnya hidup di dalam kegelapan karena dosa, dapat percaya kepada Tuhan Yesus, dapat kembali bersekutu dengan Tuhan, dapat mempunyai satu iman yang hidup kepada Tuhan, dapat setia kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Nah, ini adalah satu hal yang pada hari ini kita akan menjadikannya sebagai tema untuk merenungkannya berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita menganggap bahwa di dalam hal orang itu memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan, menjadi orang Kristen, itu kadangkala seringkali dipahami sebagai satu hal yang alamiah. Mungkin karena dia adalah seorang yang lahir daripada keluarga Kristen, yang misalnya sudah begitu lama ya ikut sekolah minggu dari kecil, kemudian terus ada di dalam lingkungan gereja, hidup bersama-sama dengan komunitas orang percaya, lalu dengan sendirinya dipahami sebagai orang yang akan percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus melihat akan apa yang menjadi penyebab daripada kita betul-betul memiliki iman yang sejati, menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan itu bukan berdasarkan fenomena yang ada, tetapi kembali kepada apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan ada sesuatu yang sifatnya itu adalah supra alamiah, yang bersifat supranatural terkait dengan bagaimana seseorang itu bisa menjadi pengikut Kristus. Dan itu dikatakan sendiri oleh Kristus melalui ayat Yohanes 6 ayat 44 yang saya tadi bacakan. Di sini saya bacakan kembali, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Kita memperhatikan perkataan yang menjadi penekanan daripada Tuhan Yesus pada bagian ini, di mana dia mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bentuk negatif yang sangat-sangat tegas ini menyatakan kepada kita bahwa di dalam urusan orang itu bisa menerima anugerah keselamatan Tuhan, maka di situ ada satu intervensi Tuhan, ada turut campur tangan Tuhan. Makanya saya mengatakan bahwa di dalam kita boleh menjadi seorang pengikut Kristus, maka di situ tidak ada hal yang bersifat alamiah. Di situ tidak ada sesuatu yang sifatnya menjadi hal-hal yang adalah suatu kejadian yang biasa saja. Di situ tidak ada sesuatu yang kebetulan tatkala kita boleh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa seorang itu bisa datang kepada Tuhan Yesus, seorang itu bisa beriman kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, maka di sana harus ada satu tindakan Allah, yaitu diistilahkan dengan ditarik oleh Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Nah, disinilah kita memahami satu hal yang begitu luar biasa mendasarnya tentang bagaimana sesungguhnya orang itu bisa menjadi anak-anak Allah di dalam dan melalui iman kepada Kristus, yaitu karena ada tindakan ditarik oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Atau di dalam satu istilah teologis dikenal dengan satu karya penetapan Tuhan, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa dia yang sebelumnya berdosa dipindahkan dari kondisi berdosa menjadi anak-anak Allah, bahwa dia adalah seorang yang berubah status dari musuh Allah menjadi orang yang menerima anugerah yang begitu luar biasa, pengampunan dosa daripada Tuhan. Semuanya itu adalah karena karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita ada sesuatu yang istimewa terkait dengan awal mula kita menjadi orang percaya. Dan hal yang istimewa itu
terkait dengan apa? Dengan tindakan Tuhan, dengan karya Tuhan, dengan intervensi Tuhan. Baru kita bisa menjadi orang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya mengajak kita untuk senantiasa bersyukur sungguh-sungguh kepada Tuhan atas karya Tuhan yang begitu luar biasa, yang berkenan mengasihi kita tatkala kita masih menjadi musuh Dia. Dia sudah menyelamatkan kita, Dia sudah menetapkan kita, Dia sudah menarik kita untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah keselamatan kita menjadi hal yang membuat kita terus setia kepada Tuhan di dalam menerima hidup hidup di dalam karya keselamatan Tuhan yang demikian luar biasa agung dan mulia ini. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati.